Oke, shalom. Ya, hari ini temanya adalah irreversibly blessed atau berkat yang tidak bisa dibatalkan. Atau berkat yang tidak bisa dibalik atau tidak bisa diubah. Irreversibly blessed. Irreversibly itu menurut kamus Cambridge, irreversibly itu adalah tidak satu kondisi di mana itu nggak bisa dirubah lagi atau sangat tidak mungkin untuk bisa balik lagi ke kondisi awal. Dan saudara tahu yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan sudah sediakan itu adalah irreversibly blessed, yaitu berkat Tuhan yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa di-cancel, tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa diubah lagi. Dan berkat irreversibly blessed ini ada di dalam Yesus Kristus. Ya, sebelum mulai ada satu cerita dulu. Kalau saudara lihat gambar, kira-kira ini cerita siapa ya? Kira-kira ini cerita siapa? Ya, di situ kalau saudara lihat ada malaikat, kemudian ada orang naik keledai. Ya, ini adalah cerita Bileam. Betul sekali. Ya, jadi ceritanya apa? Di Bilangan 21. Diceritakan waktu itu, waktu Israel keluar dari Mesir, mereka mulai menaklukkan kerajaan demi kerajaan di Kanaan. Dan dia mulai menaklukkan raja orang Amori, yaitu King Sihon, Raja Sihon. Dan itu dikalahkan di daerah Jahaz. Saya sengaja munculin di situ petanya, jadi saudara punya gambaran. Jadi kalau ini Danau Galilea, ini adalah Laut Mati. Nah, masuk dari sini Israel. Itu dikalahkan di daerah Jahaz, kemudian masuk lagi ke Hesbon. Kemudian dia masuk lagi dan mengalahkan Raja Basan. Itu ngalahin Raja Og. Raja Og dikalahkan di Edrei. Dan setelah itu dia mau masuk ke daerah Moab. Daerah atas ini daerah Moab. Dan Raja Moab itu adalah Raja Balak. Dan Israel begitu powerful. Jadi semua orang udah dengar betapa luar biasanya Israel. Dengan penyertaan daripada Tuhan. Dan akhirnya Raja Balak ini takut sekali. Dan ada cerita di Bilangan 22 ayat 5 dikatakan gini. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan. Pesannya apa? Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku, kata ini raja. Itu beritanya. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Jadi Raja Balak, Raja Moab ini dia tahu bahwa Israel itu jauh lebih kuat. Mungkin katanya, aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, ia kena kutuk. Jadi menarik, ceritanya cukup menarik waktu kita baca. Kenapa? Meskipun Raja Balak ini dia tahu dia pasti kalah, ternyata dia tahu ada satu kekuatan di luar daripada kemampuan dia. Ada satu kekuatan yang gak kelihatan, yang dia bisa pakai, dan dia bilang apa mungkin dengan itu aku sanggup mengalahkannya. Paling gak apa, bikin dia mundur. Kekuatan apa itu? Ada satu kekuatan spiritual atau supranatural spiritual yang tidak kelihatan, yang ternyata itu ada. Makanya dia panggil Bileam ini karena dia adalah seorang nabi, tapi juga dia suka ngutuk dan suka berkat. Suka memberkati, suka mengutuk. Jadi dia tahu, kalau engkau memberkati, dia bisa beroleh berkat. Tapi kalau siapa saja yang kau kutuk, dia bisa kena kutuk. Makanya dipanggillah ini Bileam. Dari situ satu hal dulu kita mau belajar. Bahwa dalam hidup ini ada yang namanya spiritual authority. Atau otoritas secara roh. Dan itu adalah the ultimate power. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Jadi apa kekuatan kita yang sesungguhnya? Sebetulnya itu adalah otoritas secara rohani yang kita mungkin gak bisa lihat. Raja Balak tapi dia aja bisa percaya dan dia bisa tahu. Bahwa ternyata berkat dan kutuk itu ada. Ketika diucapkan berkat, kamu diberkati itu bisa memberkati. Waktu diucapkan kau dikutuk, bisa dikutuk. Makanya kita belajar hari ini. Bahwa apa yang kita lihat, sebetulnya ada kuasa yang tidak kelihatan, yang jauh lebih berkuasa.
di ultimate itu. Yaitu hal otoritas rohani yang bisa mengubahkan apa yang kita bisa lihat. Justru itu bisa mengubah apa yang kita bisa lihat. Dan balik lagi ceritanya. Akhirnya waktu diutus pertama kali, Bileam menolak. Dia bilang, enggak ah. Akhirnya Raja Balak kirim lagi utusan yang lebih banyak. Dan dibawa juga hadiah yang lebih banyak. Akhirnya Bileam mulai bilang, nawar sama Tuhan. Tuhan, ini orang-orang udah datang nih. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, kalau mau pergi, pergilah katanya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus ngomong apa yang aku taruh di dalam hati kamu. Apa yang aku taruh perkataan itu, itulah hanya itu yang boleh kamu ngomong. Dan besoknya dia jalan, dia naik keledai. Dan tiba-tiba keledai ini sampai di satu kebun katanya. Sebelahnya tembok, sebelahnya kebun. Persis gambarnya kayak gini kalau dibaca ceritanya. Dipepet sampai kakinya Bileam kejepit ke tembok itu. Dipukul sama Bileam. Jalan lagi. Dipukul lagi. Terus terakhir keledainya udah gak mau jalan lagi. Sampai keledainya diem. Udah duduk gak mau jalan lagi. Sampai 3 kali Bileam pukul itu. Dan terakhir dia gak mau jalan lagi. Dan akhirnya dia marah. Kenapa sih gak mau jalan? Dan akhirnya Tuhan buka mulut daripada keledai ini. Keledainya akhirnya bisa ngomong. Dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pukul aku sampai 3 kali? Tuhan tahu gak bahwa aku ini menyelamatkan Tuhan? Kenapa, kata Bileam? Tiba-tiba Tuhan buka mata Bileam. Di depannya itu ada satu malaikat bawa pedang. Jadi kemudian malaikat ini bilang, kamu harusnya berterima kasih kepada keledai itu. Karena apa? Kalau kamu datang lebih dekat lagi mungkin kamu akan mati. Kena sabet atau apalah gitu. Jadi kamu harusnya bersyukur. Dan Bileam akhirnya tersungkur. Dan lagi-lagi malaikat ini cuma ngingetin kepada Bileam. Dia bilang apa? Pokoknya kamu harus ngomong perkataan apa yang aku simpan kepadamu. Dan kali ini kayaknya Bileam nurut. Mungkin yang tadi malam dia cuma mikir gini, ya tapi gimana nantilah gitu. Dan kali ini waktu dia lihat itu semua, dia lihat keledai bisa bicara, dia lihat ada malaikat pakai pedang yang siap hajar dia gitu. Akhirnya itulah yang membuat dia, oke deh, kalau gitu saya hanya akan ngomong apa yang Tuhan ngomong. Dan akhirnya raja ketemu Raja Balak, dan Raja Balak suruh diajak dia ke atas gunung, suruh dia untuk mengutuk bangsa Israel. Dan apa yang keluar? Yang keluar adalah sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Yaitu apa? Berkat. Dan salah satu kalimat berkatnya adalah, dia berkata, how godly are your tent, katanya Jacob, and your tent Israel. Salah satu kalimatnya adalah, betapa rohaninya, betapa luar biasanya gitu. Tenda-tendamu Yakub, dan tenda-tendamu Israel. Dan ada banyak kalimat berkat lagi. Coba saya ambil kalimat ini karena cukup menarik. Kenapa? Kenapa Bileam bilang how godly are your tent? Betapa rohaninya. Betapa dipenuhi oleh Tuhan, godly itu. Betapa dipenuhi oleh Tuhan, betapa rohaninya tenda-tendamu. Kok aneh ya? Bileam bisa ngomong betapa rohani tendanya. Nah, kalau saudara ngerti tentang perkemahan orang Israel, kalau saudara pelajari dari kitab Keluaran gitu, saudara tahu bahwa Israel itu berkemah ternyata membentuk seperti begini. Israel itu ada 12 suku. Jadi masing-masing suku, 3 suku menghadap utara, 3 suku ke selatan, 3 suku ke barat, 3 suku ke timur. Dan itu sudah diatur sama Tuhan bahwa mereka berkemah itu seperti begini. Dan yang di tengah itu adalah tempatnya kemah Tuhan atau kemah tabernakel. Dan di tengah, dan di situ adalah keluarga Lewi, suku Lewi di situ. Nah, jadi kalau dilihat dari atas bentuknya seperti apa? Seperti salib. Ini tengah-tengahnya, pusatnya adalah di mana Tuhan sendiri, dan ada awan kemuliaan Shekinah glory. Makanya waktu Bileam lihat, itulah yang mungkin dia bilang, betapa seperti aku lihat Tuhan, katanya, di tenda-tendamu. Dan sampai 3 kali Balak ngajak Bileam ini ke gunung, ke 3 gunung gitu. Ke Gunung Peor, Gunung Pisgah,
sama satu lagi Alkitab bilang ke tempat tinggi. Jadi dari 3 posisi. Karena Balak pikir gini, kalau dari sini malah berkat. Aduh, mungkin ini angle-nya atau sudutnya salah nih. Dibawa lagi ke gunung yang satu, masih berkati juga. Dibawa lagi ke gunung yang satu, masih juga malah memberkati, disuruh ngutuk Israel. Sampai gemes gitu Raja Balak. Sampai akhirnya dia marah besar ke Bileam, diusirlah Bileam. Tapi yang saya katakan menarik di sini adalah, ya inilah yang mungkin Bileam melihat tentang Israel. Dia lihat dari atas, itu adalah bentuknya seperti salib. Bentuknya, dan salib adalah simbol daripada pengorbanan Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Itulah mungkin penyebabnya. Dan apa yang kemudian Bileam bilang kepada Balak? Dia bilang di Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Dengan kata lain, karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan bukan manusia. Apa yang dia katakan, yang dia bicara, yang dia firmankan, yang dia bicarakan, itu pasti dia akan melakukan dan menepatinya. Kita tahu sama-sama bahwa God keeps every promises He makes. Bahwa Tuhan pasti akan selalu memegang semua perjanjian dan perkataannya dan firmannya. Dan ini di Bilangan 23 ayat 19. Ayat 20-nya, kemudian Bileam bilang apa? Ketahuilah, kamu tahu nggak kenapa sih aku yang keluar tuh berkat terus katanya. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Wow, ini satu ayat yang begitu luar biasa, yang saudara perlu tahu. Kenapa? Saudara perlu tahu kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang dapat membalikannya. Bahasa Inggrisnya bilang, God has declared you blessed. Ini pakai ed. Pakai ed berarti past tense. Berarti apa? Sudah. Jadi Tuhan sudah memberkati kita. And no one, dan tidak ada siapapun juga yang bisa membalikan itu. Amin. Inilah saudara perlu tahu. Hari ini Tuhan sudah memberkati saudara. Dan tidak ada yang bisa batalkan itu. Tidak ada yang bisa batalkan. Tidak ada yang bisa membalikan. Tidak ada yang bisa mengubah. No one can reverse it. Saudara perlu tahu. Kenapa bisa begitu? Bahkan dikatakan begini. When God favor you, even your enemies will bless you. Ketika Tuhan berkenan kepadamu, bahkan katanya, musuh-musuhmu akan memberkatimu. Amin. Dan itu terjadi. Israel. Kenapa? Israel punya musuh. Balak panggil supaya dikutuk. Dan dia tahu betul tadi alasannya kenapa dia panggil Bileam. Karena dia tahu kalau Bileam memberkati, itu akan diberkati bangsa itu. Kalau Bileam mengutuk, itu akan dikutuk. Dan waktu 3 kali itu Bileam setelah dipanggil, apa yang keluar? 3 kali diberkati. 3 kali berarti Israel itu tambahan 3 kali berkat. Bayangin. Padahal tujuannya apa? Mau dikutuk. Jadi ini kalimat bagus. Kita nggak perlu takut. Ada kekuatan di luar daripada apa yang kita bisa lihat. Bahkan musuh kita pun bisa memberkati kita. Kalau Tuhan favor kita. Kalau Tuhan berkenan. Makanya di Mazmur 23 ayat 5 bilang apa? He sets a table before me in the presence of my enemies. Keren banget. Dia menyediakan hidangan, makanan. Dia menyediakan meja penuh dengan makanan di hadapan lawanku katanya. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Bahasa Inggris in the presence, di tengah kehadiran. Di tengah kehadiran para musuh-musuh. Pakai S nih, enemiesnya. Di tengah kehadiran banyak musuh. Yang Tuhan lakukan apa? Dia sediakan makanan buat kita. Dengan kata lain Tuhan bilang apa? Tenang. Tenang, itu urusanku. Kamu apa? Makan aja. Kalau aku bilang kamu diberkati, tidak ada yang bisa rubah itu. Tidak ada yang bisa rubah.
Makanya di Ulangan kemudian, tadi bilangan, Ulangan 28 ayat 2 bilang apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Jadi berkat ini akan jadi bagian kita, akan datang bagi kita, akan memenuhi kita kalau kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan berarti apa? Firman Tuhan. Ini di perjanjian lama. Sekarang kita hidup sudah di perjanjian baru. Lebih luar biasa. Kenapa? Karena saudara tahukah bahwa firman Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan itu sudah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan sekarang Tuhan sudah jadi manusia. Jadi ayat ini di perjanjian baru sepertinya bisa diganti begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan sang firman itu. Yaitu siapa? Firman itu punya nama. Namanya adalah Yesus Kristus. Dengan kata lain, di dalam Kristus kita sudah terima semua berkat ini. Dan itu diteguhkan di dalam Galatia 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ketika kita percaya Kristus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Israel. Israel itu adalah Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub diganti namanya jadi Israel. Berarti kita adalah keturunan dari Abraham dan berhak menerima semua janji Tuhan. Amin. Kita juga layak terima semua itu. Dan betul saja, 1400 tahun kemudian. Kemudian apa? Yesus lahir. Dan Tuhan mengutus Yesus anaknya ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi berkat terbesar bagi dunia ini. Berkat terbesar itu apa? Ketika dia mau menggantikan semua dosa kita. Dan Yesus akhirnya turun ke bumi. Dan dia juga bahkan sama seperti Bileam. Kenapa? Dia juga naik keledai itu. Masuk ke kota Yerusalem. Firman itu turun jadi manusia. Dan kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa, maka dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menerima berkat terbesar, yaitu apa? Pengampunan dosa. Luar biasa. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ketika kita terima Yesus, kita terima berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa kita. Tapi di Roma dikatakan, kalau Tuhan sudah secara gratis memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal bagi kita, ternyata bersama dengan dia itu kita juga diberikan segala sesuatu. Oh, jadi saudara perlu tahu, hari ini Tuhan memberikan kita Yesus, kita terima berkat yang terbesar, tapi bersama dengan Yesus, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang sudah menyerahkannya dibagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Dengan kata lain, saudara perlu tahu hari ini, kenapa segala sesuatu bisa diberikan bagi kita. Karena ada Kolose 1 ayat 16 bilang, karena di dalam dia, di dalam Kristus, dalam firman itu, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di mana? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Amin. Wow. Jadi ternyata Yesus itulah si pencipta, sang pencipta. Dia ciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang kita belum lihat atau yang gak kelihatan. Misalnya sinyal wifi, itu kan gak kelihatan. Sinyal radio. Banyak hal yang kita gak bisa lihat, tapi saudara perlu tahu siapa yang ciptakan. Di dalam Kristuslah itu semua diciptakan.
Dan baiknya dan luar biasanya, kabar baiknya adalah sekarang Kristus ada di mana? Kita undang Kristus masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Berarti termasuk segala sesuatu ciptaan sudah ada. Makanya saudara, as believers, we have everything katanya in Christ. Sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Amin. Kita punya segalanya, udah ada. Segala berkatnya dan itu tidak bisa diubahkan. His blessing over you are irreversible. Saudara perlu tahu berkatnya di dalam hidupmu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa di-cancel. Gak bisa diubah. Gak bisa. Jadi ada istilah kayak gini. Kalau saudara pernah dengar ada cerita tentang seorang petani punya bebek. Dan bebeknya ini bertelur emas. Satu hari itu telur emasnya dicuri. Diambil orang. Dan semua orang kampung itu ribut. Telur emasnya. Pada ini satu-satunya telur emas yang selama ini dirami itu sama bebek. Dan satu kampung tahu. Kenapa? Karena ada bebek kok bisa bertelur emas. Dan mungkin salah satu orang kampung itu akhirnya curi itu telur emas. Orang mulai, wah kamu kok nggak gini ya? Tapi petani ini cuma dengan santainya dia cuma bilang, oh tenang aja, nggak apa-apa katanya. Orang mau ambil telur bebek emas saya nggak apa-apa. Saya tetap tenang aja. Kenapa dia bisa tetap tenang? Karena saya masih punya bebeknya. Dan betul, 2-3 hari kemudian bebeknya bertelur lagi. Dan telurnya telur emas. Karena dia memang punya bebek yang bertelur emas. Dan bahkan dari situ dia tahu kalau selama ini bebek itu cuma dirami, diam aja telurnya. Sekarang apa? Dia ambil telurnya dan bertelur lagi tuh bebek. Diambil lagi telurnya, bertelur lagi bebek. Malah semakin banyak dia diberkati. Gara-gara apa? Dia kehilangan itu telur emasnya satu. Sekarang apa? Dia tahu caranya. Kalau ada telur emasnya diambil, nanti dia bertelur lagi emas. Jadi kita tahu bahwa ada istilah di dunia itu. Teman saya cerita, ada yang nama istilah sultan kepending katanya. Ada berkat yang tapinya sepertinya akan bikin kita jadi sultan, batal. Ternyata itu cuma PHP, pengharapan, pemberi harapan palsu. Ternyata begini. Tapi kita tahu itu bisa terjadi selama kita di dunia. Tapi ada berkat yang Tuhan memang sudah berkati kita dan itu tidak bisa dibatalkan. Bagaimanapun juga, percayalah itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Nah, ada yang menarik, ada satu istilah di dalam kekristenan. Already finished, but not yet done. Already finished, but not yet done. Sudah finish. Sudah selesai. Dan itulah yang Yesus katakan waktu di kayu salib. Tadi, firman itu jadi manusia mati bagi kita. Dan waktu disalib dia bilang apa? Sudah selesai. Berarti apa? Segala sesuatunya sudah selesai. Dosa kita sudah selesai. Termasuk apa? Dia kasih berkat bagi kita. Segala sesuatu, karena segala sesuatu diciptakan oleh dia, di dalam dia. Sudah selesai. Ketika kita terima dia, semuanya kita sudah terima. Segala berkat katanya sudah kita terima. Tapi, already finished, sudah selesai. But not yet done. Tapi belum semuanya terlaksana. Sekali lagi, ini istilah yang bagus, saudara perlu ngerti. Sudah selesai, itulah yang Yesus bilang. Tapi belum semuanya terlaksana dalam hidup kita. Tapi udah selesai belum? Sudah. Udah beres? Sudah. Sudah diterima sama kita? Sebetulnya sudah. Tapi belum terlaksana semuanya. Nah, penggambarannya adalah, saya mikir kemarin apa ya penggambaran yang mungkin agak menggambarkan tentang ini. Penggambarannya adalah seperti orang jual beli atau bikin sebuah kontrak. Kontrak perjanjian, jual beli atau kerjasama atau apalah. Ketika jual beli, misalnya orang mau beli apa? Beli rumah misalnya gitu. Tanda tangan di notaris. Itu kan rumahnya kan gak dibawa langsung. Tapi ketika selesai ditandatangani, oke, orang ini bayar uang. Orang ini apa? Ya dia terima rumahnya.
Tapi kan rumahnya nggak disimpan di tangan dia. Dia kan nggak lihat. Sementara itu kan dia belum. Tapi kan ada kontrak. Begitu kontrak ditandatangani, sebetulnya ya sudah selesai. Tapi belum terlaksana. Ya itulah gitu. Contoh lagi misalnya. Ketika jual beli ekspor import. Misalnya gitu. Perjanjian, kita masukin barang dari Cungko. Misalnya. Dari Cina. Masukin barang. Oke, deal. Begitu deal, kirim uang. Udah ada kontraknya. Kita beli. Berarti sebetulnya apa? Sudah selesai. Kenapa? Kontrak sudah ditandatangani, semua sudah selesai. Cuma tinggal apa? Belum terlaksana semuanya. Belum menjadi kenyataan. Nah, begitu juga di dalam Kristus. Sebetulnya segala sesuatunya sudah diberikan bagi kita. Segala sesuatunya bahkan sudah diterima oleh kita. Cuma apa? Kita belum bisa lihat. Tadi di awal saya mau kasih tahu bahwa ada dua dunia. Makanya tadi Balak aja dia percaya. Ada apa? Ada yang kuasa yang gak kelihatan. Ada power yang gak kelihatan. Bahwa apa? Di dunia ini ada dunia roh. Nah, sebetulnya kita sudah terima itu secara roh. Tapi kita belum bisa lihat itu menjadi kenyataan. Nah, gimana supaya bisa lihat jadi kenyataan? Inilah jawabannya. Dibutuhkan iman. Iman itu adalah percaya. What you do not see. Adalah percaya apa yang kita belum bisa lihat. Yang belum kita lihat bukan berarti nggak ada. Makanya butuh iman. Iman adalah ketika kita percaya apa yang belum bisa kita lihat. Tapi nanti hasilnya, rewardnya untuk iman ini, itu adalah kita akan bisa lihat apa yang kita percayai. Kita akan mulai bisa lihat apa yang kita percaya. Kalau kita percaya kita sudah terima semua itu, makanya saudara percaya. Dan ketika kita percaya nanti kita akan lihat justru itu akan terjadi. Itulah iman. Dan yang menariknya Ibrani 11 ayat 6 bilang apa? And without faith it is impossible to please God. Tapi tanpa iman, jadi kalau nggak punya iman, nggak pakai iman, tidak mungkin orang bisa berkenan ke Tuhan. Dan apa urusan berkenan ini? Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya. Harus percaya bahwa Tuhan ada. Believe that He exists. Saya lihat banyak orang, kalau mereka nggak bisa lihat, mereka nggak percaya. Banyak orang bilang gini, mana kalau ada Tuhan? Buktinya. Kenyataannya. Mana Tuhan, mana? Mana pertolongan Tuhan? Mana berkat Tuhan, mana? Berarti apa? Dia nggak percaya bahwa Tuhan ada. Padahal di sini, tanpa iman itu nggak bisa orang berkenan ke Tuhan. Jadi kalau saudara pengen menyenangkan Tuhan, saudara pengen berkenan ke Tuhan, pakai apa? Pakai iman. Dan iman itu apa? Kita percaya bahwa Tuhan ada. Meskipun kita mungkin nggak lihat tuh, sepertinya pertolongan Tuhan kok belum terjadi. Sepertinya berkat Tuhan kok masih nggak ada dalam hidup kita. Tapi percayalah dulu bahwa Tuhan ada. Dan, ini bagian bawah, bahwa Tuhan itu memberi upah. Bahasa Inggrisnya memberi reward. Sama kayak tadi, memberi reward. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Earnestly, kepada orang yang tulus, percaya. Maka Tuhan akan kasih reward. Dia akan kasih rewardnya itu. Dengan kata lain, kita baru akan lihat. Kalau kita betul-betul percaya bahwa Tuhan ada. Dan berkat Tuhan sudah ada dalam kita. Makanya Ibrani 11, esensi iman itu, ini sering saya katakan. Esensi iman itu adalah faith is confident that what we hope for will actually happen. Iman itu adalah kita punya satu keyakinan. Satu kepastian, keyakinan penuh. Bahwa apa yang kita harapkan itu pada akhirnya pasti akan terjadi. Apa yang kita harapkan pada akhirnya itu pasti akan tergenapi. And it give us assurance about things we cannot see. Dan itu memberikan kepada kita satu keyakinan, kepastian, asuransi, garansi. Tentang sesuatu yang belum kita lihat. Meskipun kita belum kita lihat, itu akan jadi kenyataan. Amin. Itulah iman. Jadi, sebetulnya Tuhan sudah memberkati kita. Tapi kan belum kelihatan. Makanya dibutuhkan iman untuk kita bisa jadi
bisa lihat itu jadi kenyataan. Tapi mungkin saudara bilang, tapi kalau gitu dasar percaya kita dari mana? Kan iman itu gak kelihatan, buktinya belum ada. Gimana kita bisa percaya? Nah, sekarang saya mau sampaikan bahwa ternyata kita harus punya dasar daripada iman. The foundation of faith. Dasar percaya kita, kok kita yakin iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu pasti akan terjadi. Kok yakin sih apa yang kita harapkan pasti terjadi? Kok yakin bahwa kita sudah diberkati? Kok bisa yakin sih bahwa berkat Tuhan gak bisa dibatalkan dalam hidup kita? Kok yakin sih Tuhan udah menjadikan kita sultan? Gitu. Kok yakin? Dasarnya apa daripada percaya kita? Nah, kita mau belajar balik lagi kepada Abraham nih. Tapi ini di perjanjian baru. Di Roma 4 ayat 20. Sampai 22. Terhadap janji Tuhan, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Lihat ini. Terhadap janji Tuhan, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Berarti terhadap janji Tuhan, ia yakin dan percaya penuh. Bahkan ia diteguhkan oleh iman. Iman adalah apa yang dia nggak lihat, tapi dia percaya. Dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Serta yakin sepenuhnya. Yakin sepenuhnya. Bahwa apa yang telah Tuhan janjikan. Lihat saudara di sini. Saya kasih warna kuning dan merah. Tentang apa? Janji Tuhan. Apa yang telah Tuhan janjikan. Dia pasti sanggup menggenapinya. Maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi saudara perlu tahu, God's promise are a strong foundation. Dasar iman kita itu apa sih? Kenapa kita percaya? Kenapa kita yakin bahwa Tuhan pasti kasih? Kenapa kita yakin bahwa Tuhan sudah memberikan? Kenapa kita yakin Tuhan pasti tolong? Kenapa kita yakin? Itu karena ada God's promise. Karena ada janji Tuhan. Saya harap saudara bisa nangkep ini. Janji Tuhan itulah fondasi yang kuat. Makanya you can build your life on them. Kita sekarang bisa membangun kehidupan kita, dasar hidup kita hari ini di atas dasar apa? Janji Tuhan. Saudara hidup hari ini bukan karena berdasarkan depositonya banyak, bukan karena orang tua punya warisan, bukan karena ini, bukan karena itu. Saya mau katakan dasar kita karena apa? Karena Tuhan, janji Tuhan. Karena setiap yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa? Karena kalau Tuhan udah janji, pasti terjadi. Amin. Yosua 21 ayat 45. Janji Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan janji Tuhan itu gak ada expirednya. Gak ada expired janji Tuhan tuh. Sekali Tuhan janji, Tuhan semua janjinya kepada umatnya tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya pasti tergenapi. Amin. Itulah dasarnya. Dan saya pernah cerita di sini, saya ulang lagi sedikit kesaksian anak saya. Waktu anak saya pengen hamster, saya nggak kasih dia hamster sampai 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, akhirnya baru saya kasih itu hamster. Kasihnya gimana? Dia berdoa terus minta selama 1 tahun. Dan akhirnya kemudian saya bilang, oke, saya setuju. Saya setuju kamu punya hamster. Tapi sejak saya ngomong saya setuju, itu 2 minggu kemudian barulah dia pegang ini hamsternya di tangan. Waktu itu saya tanya, menurut saudara, kapan sebetulnya anak saya itu dapat hamster? Apakah 2 minggu sebelumnya ketika saya bilang, oke, saya setuju kamu punya hamster? Atau 2 minggu kemudian ketika saya belikan dan betul-betul hamster itu jadi kenyataan? Saudara perlu tahu, sebetulnya dia sudah terima hamster ketika saya ngomong 2 minggu sebelumnya. Begitu juga sebetulnya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong, sebetulnya kita sudah terima. It is finished. Tapi, not yet done. Tapi, belum kelihatan jadi kenyataan. Tapi sebetulnya sudah. Karena apa? Kalau saya aja memegang janji saya dan perkataan saya kepada anak saya, apalagi Tuhan. Tuhan tadi dibilang Tuhan adalah pemegang janji. Dia pasti akan genapi. Itulah yang bahkan Bileam tadi bilang. Tuhan adalah pemegang janji. Makanya kita perlu tahu kalau Tuhan ngomong sebetulnya itu udah selesai.
God has provided all that we need. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Dan di mana itu? Di dalam firman-Nya. Itulah kebenaran firman. Kita sudah terima semuanya. Cuman memang yang Tuhan mau adalah kita hidup dengan iman. Dan hidup dengan iman itu adalah hidup dengan tidak melihat. Itu jelas sekali. Orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup kita adalah hidup karena percaya. Percaya terhadap apa? Terhadap perkataan Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan. Bukan karena melihat dulu baru kita percaya. Ya, kesimpulan. Jadi percayalah semuanya sudah Tuhan sediakan. Cuma masalahnya sekarang adalah dibutuhkan iman. Dan iman itu apa? Iman bukanlah membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena sebetulnya sudah ada. Jadi kalau gitu iman itu apa? Iman itu adalah membuat yang tidak kelihatan menjadi nyata, menjadi kelihatan. Amin. Tuhan sudah memberkati kita. Ya tapi belum kelihatan. Bukan berarti belum ada. Bukan berarti belum diberkati. Saya bilang Tuhan sudah. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu tadi katanya. Berarti apa? Kita punya semua berkatnya. Makanya Efesus 1 ayat 3 bilang segala berkat yang ada di surga. Karena tempat rumah Tuhan di surga sudah ada dalam kita. Sudah diberkati. Tapi kan belum kelihatan, belum kenyataan. Makanya dibutuhkan iman. Untuk bisa jadi kenyataan. Dan ini contohnya. Di dalam Markus 11 ayat 10. Believe to receive. Percayalah, maka kita akan nerima. Karena itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saja berarti apa aja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Jadi kuncinya percaya, itu aja. Dan percaya itulah iman. Iman percaya kita. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka adalah sebab akibat. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kuncinya percaya dulu bahwa kita sudah terima. Maka hal itu akan nyata, akan diberikan kepada kita. Amin. You see it when you believe it. Engkau akan mulai lihat ketika kamu bisa percaya, katanya. Jangan dibalik. Jangan apa, saya mau lihat dulu baru saya percaya. Enggak. Karena kita hidup di dalam Kristus. Percaya dulu. Iman dulu makanya. Percayalah. Nanti kamu akan melihat. Dan ketika kamu percaya. Di Yohanes 11 ayat 40 bilang apa? Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika kita percaya. Ada satu quotes bagus. Ini penutup. Dan saya temukan quotes ini, tapi saya harap saudara jangan tersinggung dengan quotes ini. Apa? Quotesnya bilang gini, little faith says God can do it. Iman yang kecil, kalau kita punya iman yang kecil percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Masalahnya begini, orang di luaran juga, mereka percaya Tuhan sanggup, betul? Ya namanya juga Tuhan. Mereka percaya Tuhan mah bisa. Itu namanya juga Tuhan. Itulah iman yang kecil. Tapi iman yang besar berkata, God will do it for me. For us. Tapi iman yang lebih besar, dia percaya bahwa Tuhan mau melakukannya bagi kita. Amin. Itulah iman yang lebih besar. Jadi kita gak sekadar percaya, oh Tuhan sanggup lakukan. Tapi kita juga harus percaya bahwa apa? Tuhan mau melakukannya bagi kita. Itu iman yang lebih besar. Tapi ada iman yang luar biasa. Inilah iman yang luar biasa. A great faith says, God has already done it. Iman yang luar biasa adalah iman yang percaya bahwa Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Udah, karena itu apa? Ya tenang aja. Kalau yang pertama, cuman bengong kali. Aduh, Tuhan luar biasa ya, dia sanggup. Kalau yang kedua, mungkin merengek-rengek. Tuhan, lakuin dong buat saya. Ayo dong, Tuhan bikin. Tuhan kerjain buat saya.
Tapi iman yang ketiga ini iman yang begitu besar. Dia tahu Tuhan sudah melakukannya. Sudah selesai. Dia sudah berikan buat kita. Ya kalau udah kita terima ya kita nggak akan minta lagi, betul? Kalau kita udah terima nggak akan minta lagi. Tapi kalau kita udah terima dari Tuhan, apa yang kita ngomong? Bersyukur. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan. Meskipun saya belum bisa lihat. Meskipun saya nggak kelihatan nih hari ini. Tapi saya percaya. Nah itulah. Makanya dikatakan apa? If you can believe. Kalau seandainya saudara bisa percaya. Apa? All things are possible to him that believe. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kuncinya di mana? Percaya. Kuncinya di situ aja. Kita nggak perlu lakukan apapun karena memang Tuhan sudah selesaikan semuanya. Tuhan sudah berikan semuanya. Kita tinggal percaya aja. Ketika kita percaya, percayalah. Ayat bilang gak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin. Meskipun kita kalau berpikir gimana caranya ya, gak usah pusing. Memang kalau kita pikirkan mungkin itu mustahil. Tapi kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa bereskan, Tuhan bisa berkati dengan luar biasa dan berlimpah. Amin. Hari ini makanya ini yang saya mau tanamkan bagi saudara. God has blessed you and no one can reverse it. Tuhan sudah memberkati kamu. Dan tidak ada yang bisa mengubahkan itu. Tuhan sudah memberkati kita. Kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Amin. Coba sekarang apa kita percaya? Dan bukan cuma percaya. Saya ajak lagi apa? Bukan cuma percaya, sekarang kita personalize. Yakinilah itu buat pribadi kita. Kalau Tuhan ngomong berkatnya bilang apa? Percaya pada apa yang Tuhan katakan. Iman itu dasarnya percaya pada apa yang Tuhan ngomong. Janjinya pasti ya dan amin. Kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percaya ini. Tuhan adalah penolong. Dia perlindungan. Dia kekuatan kita. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Wow. Dunia boleh berubah. Sekarang sedang berubah dunia kan? Jadi sekalipun bumi berubah, kita tetap percaya. Gak usah takut. Kenapa? Ada kata kuncinya bahwa apa? Tuhan itu bagi kita. Bahwa bahasa Inggrisnya bahkan lebih bagus. Dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita. Itu God is our refuge and strength. Kekuatan. Kekuatannya apa? Dia berkuasa, mighty, and impenetrable to temptation. Bahwa dia tidak bisa ditembus meskipun dicoba berkali-kali katanya. Wes, keren. Dan dikatakan bahwa dia a very present and well-proof help in trouble. Bahwa dia tidak pernah terlambat. Dia selalu ada bagi kita, present tense, saatnya. Pada saatnya dia selalu ada untuk tolong kita. And well-proof, sudah terbukti. Nih kayak bahasa Indonesia tadi. Sudah terbukti dalam menolong kita di tengah semua masalah kita. Amin. Wow, itulah kenapa Daud bisa nyanyi. Dia tahu dan dia tahu persis. Padahal waktu dia nyanyi ini, pertolongannya belum ada. Waktu dia nyanyi di Mazmur 46 ini, dia lagi dikejar-kejar tuh. Lagi ada di dalam bahaya. Tapi dia bisa nyanyi apa? Tuhan itu bagiku. Bagi kita. Karena apa? Dia nyanyi waktu itu ada tentara-tentaranya yang orang-orang sama-sama orang susah tuh di Gua Adulam. Makanya dia nyanyi, Tuhan itu bagi kita semua. Tenang, tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia tidak pernah terlambat. Karena itu apa? Kita nggak usah takut katanya. Meskipun dunia, though the earth should change. Meskipun dunia mau berubah. Apapun boleh berubah. Kita percaya. Berkat Tuhan atas kita tidak bisa diubahkan. Amin. Itu aja. Makanya saudara perlu apa? Personalize Tuhan tuh. My divine helper. Dia adalah penolong kita pribadi. Dia adalah penolong saya. Dan hari ini saya mau jelaskan bahwa dia juga penolong saudara. Tapi dia penolongku. Satu ayat terakhir. Makanya Filipi 4 ayat 19 bilang apa? Tuhanku. And my God. My God is your God. Tuhanku. Tuhanmu bukan.
Tapi kok Daud bilang Tuhanku. Saudara perlu tahu siapa Tuhanku, siapa Tuhan kita. My God will supply all your needs according to his riches. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan kita, keperluan saya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Waktu saya baca ini di tengah ketakutan, kekhawatiran, di tengah semua mungkin sepertinya income menurun ini dan itu. Karena sempat ngalami. Saya baca, Tuhanku akan memenuhi segala. Kata segala keperluan berarti apa? Segala keperluanmu. Dan itu terbukti. Dia penolong, present help yang sudah terbukti. Buktinya saya alami semuanya. Betul. Gak pernah kekurangan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Tuhan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan Kristus ada di dalam kita. Percayalah, Jesus is my Savior. Yesus itu adalah juru selamat bagi kita pribadi. Yesus adalah juru selamatku. Katakan itu, Yesus adalah juru selamatku. Personalize. Dia bukan juru selamat buat seluruh dunia. Memang dia juru selamat seluruh dunia. Tapi saudara perlu tahu dia adalah juru selamatku. Dan bukan hanya sekedar agama bagi kita. Amin. Jesus is my Savior, not my religion. Yesus itu bukan sekedar agama. Saudara perlu tahu dia adalah juru selamat kita pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Bapa, kasih-Mu begitu besar atas dunia ini. Makanya Kau memberikan Yesus anak-Mu satu-satunya yang tunggal bagi kami. Dan Yesus sudah memberikan kepada kami hadiah terbesar. Yang luar biasa berkat terbesar. Yaitu pengampunan dosa kami. Dan kami tahu bersama dengan Yesus sudah diberikan segala sesuatu. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Dan Kau ketika berkata sudah selesai. Berarti segala sesuatu sudah selesai. Berkat-Mu sudah selesai. Melimpah atas kami. Dan kami percaya hari ini tidak ada yang bisa mengubah. Tidak ada yang bisa mengambil. Tidak ada yang bisa membatalkan. Tapi kami perlu percaya. Kami percaya pada setiap janji-Mu. Setiap firman-Mu. Setiap perkataan-Mu. Bahwa apa yang Kau janjikan pasti akan terjadi. Ketika kami baca dalam firman itu, kami percaya itu akan terjadi. Dan ketika kami percaya itulah iman kami. Maka kami akan mulai bisa lihat. Apa yang belum kami lihat itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau sudah memberkati kami berlimpah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Aku memberkati semua orang yang dengar firman ini Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa mereka juga sudah diberkati berlimpah. Dan biarlah aku berdoa Tuhan. Biar iman mereka bisa bertumbuh. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Iman bertumbuh ketika kami terus mendengar tentang kebenaran firman. Dan ketika iman itu bertumbuh, maka itu akan menjadi kenyataan dalam hidup mereka juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.